Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Joyo Bastian Peripurba. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya ingin membahas tentang ilmu ekonomi. Di mana yang kita tahu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang untuk menciptakan kemakmuran. Di dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa bagian, yaitu teori permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan sifat dan permintaan pembeli untuk suatu komoditas, barang, dan jasa, atau dalam buku mikro dijelaskan teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga, serta membentuk dalam kurva permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan. Yang pertama, harga komoditas itu sendiri. Yang kedua, harga komoditas lain yang berkaitan dengan komoditas tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, citra rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang mendatang. Itulah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi juga ada beberapa yang harus kita ketahui tentang produk. Di dalam ilmu ekonomi ada 4 produk, yaitu yang pertama produk total, yang kedua produk marginal, yang keempat produk rata-rata, yang kelima elastis produksi. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah produk total. Produk total adalah keseluruhan hasil atau produksi yang didapatkan selama proses produksi. Yang kedua adalah produk marginal. Produk marginal adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Yang ketiga adalah produk rata-rata. Produk rata-rata adalah disebut juga average product, adalah jumlah rata-rata produksi yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapat dengan cara membagi total produksi atau TP dengan jumlah tenaga kerja atau TL. Yang keempat adalah elastisitas produksi. Yang dimaksud dengan elastisitas produksi adalah rasio perubahan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai. Itulah tadi yang dimaksud dengan produk elastisitas produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastis penawaran. Di mana kita tahu elastis permintaan adalah istilah ekonomi yang menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang yang dengan harga barang itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan dari persaingan pasar sempurna yaitu harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asuransi produsen. Yang kedua kelebihannya adalah dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum sehingga pasar menjamin diproduksi produk dengan biaya rendah. Yang ketiga yaitu persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan, koran, jenis barang, kualitas dan harganya hampir sama. Itulah kelebihan dari persaingan pasar sempurna. Sekarang kekurangan dari pasar sempurna yaitu satu, keuntungan yang diterima dari skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Yang kedua, konsumen dapat
merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga yaitu persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang ada dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya produksi penggunaan bahan pengawet berlebihan dan lainnya. Demikianlah yang saya dapat jelaskan tentang ilmu ekonomi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.